Baik, bertemu kembali bersama saya Amira Salsabila, mahasiswa Sistem Informasi Angkatan 2018, Universitas Pembangunan Nasional Jakarta. Masih dalam seri program kerja utama KKN kelompok DR 76 UPN dengan topik utama Studying and Productive from Home. Dan pada video yang terakhir ini saya akan paparkan mengenai tips bagaimana cara kita dapat meningkatkan produktivitas dan pengembangan diri di era studying and working from home. Ada beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan produktivitas yang nantinya akan berujung pada pengembangan diri kita, sehingga era pandemi COVID-19 ini dapat menjadi potensi bukan hanya kita dapat melakukan aktivitas secara normal, tetapi juga memanfaatkan waktu yang tersedia ataupun kesempatan yang ada untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan yang ada dalam diri kita. Yang pertama adalah mengambil kelas ataupun kursus. Seperti yang kita ketahui, ada banyak kelas ataupun kursus online yang tersedia selama adanya pandemi COVID-19 ini dan peralihan dari sistem offline menuju online, sehingga hal ini dapat menjadi satu potensi yang mungkin untuk kita manfaatkan dengan mengambil kelas ataupun kursus. Mempelajari bahasa baru. Berbagai platform ataupun media dapat kita gunakan untuk mempelajari bahasa baru, termasuk saat kita menikmati hobi yang kita miliki, seperti mendengarkan lagu ataupun menonton film. Melalui dua aktivitas ini kita dapat mempelajari bahasa baru. Selain kita juga mengambil kelas-kelas bahasa ataupun menonton video-video tutorial bahasa yang ada di berbagai platform, misalkan seperti YouTube. Selanjutnya kita dapat meningkatkan produktivitas dengan memulai hobi baru atau mempelajari keterampilan baru. Dengan adanya studying dan working from home, sistem yang baru ini, kita mendapatkan kesempatan ataupun fleksibilitas untuk mengatur waktu dan jadwal, serta menjalankan proses belajar mengajar serta menjalankan pekerjaan dari mana saja, termasuk dari dalam rumah. Sisa waktu yang ada ataupun waktu-waktu yang kita miliki dapat kita gunakan untuk memulai hobi baru seperti membaca, melukis, memasak, sehingga dapat meningkatkan ataupun mendukung kita untuk memperoleh keterampilan baru. Contoh lainnya adalah mempelajari alat-alat musik, sehingga kita dapat memainkan alat musik baru. Selanjutnya adalah memulai dan menjaga aktivitas fisik rutin. Memulai dan menjaga aktivitas fisik rutin dapat diartikan juga sebagai olahraga rutin. Namun, tidak harus menjalankan olahraga berat seperti menuju ke gym dan melakukan fitness ataupun jenis olahraga berat lainnya. Kita dapat melakukan olahraga ringan yang rutin misalkan setiap paginya kita berjalan kaki, ataupun setiap paginya kita melakukan jogging, ataupun bagi yang secara khusus menikmati jenis olahraga dengan meditasi dapat melakukan yoga ataupun pilates. Jenis-jenis olahraga ringan tersebut dapat dilakukan dengan mudah dari rumah, tidak memerlukan banyak perangkat ataupun fasilitas. Tetapi apabila kita lakukan secara rutin akan dapat meningkatkan imunitas tubuh kita, meningkatkan kesehatan tubuh kita, dan mengurangi stres selama studying and working from home. Selanjutnya adalah memperbaiki diet dan pola makan. Dengan kesempatan untuk berada di dalam rumah dalam waktu yang cukup lama setiap harinya, kita dapat mengatur ataupun menjadwalkan berbagai hal. Satu di antaranya adalah memperbaiki diet dan pola makan. Kita juga dapat mengoptimalkan waktu untuk memasak
makanan kita sendiri, sehingga apa yang kita konsumsi dapat menjadi lebih sehat dan lebih terjaga. Tips selanjutnya adalah memulai meditasi rutin. Salah satu langkah yang dapat kita lakukan untuk mengelola stres selama studying and working from home adalah memulai meditasi rutin. Ada berbagai video yang dapat kita gunakan untuk menjadi pedoman ataupun tutorial menjalankan meditasi rutin ini. Salah satu di antaranya dapat kita peroleh dari YouTube. Selanjutnya adalah mengambil sesi konsultasi ataupun konseling. Konsultasi ataupun konseling dapat kita lakukan untuk berbagai hal, misalkan saja untuk terkait dengan kesehatan fisik, kesehatan mental, ataupun pengembangan diri lainnya seperti public speaking, kemampuan komunikasi, ataupun kemampuan manajemen waktu, leadership, dan lain sebagainya. Lalu kita dapat memanfaatkan waktu kita dengan memulai bisnis ataupun berwirausaha. Berbagai platform ataupun media untuk digital marketing ataupun pemasaran secara digital marak untuk digunakan, sehingga apabila kita memiliki passion untuk menciptakan sesuatu, menciptakan produk ataupun jasa dari rumah, kita dapat dengan mudah memasarkannya secara online, sehingga waktu yang kita miliki bukan hanya dapat kita isi dengan hal-hal yang bermanfaat ataupun tidak membosankan ataupun melakukan hobi kita, tetapi juga dapat menghasilkan kemampuan finansial dari sana, yaitu dengan memulai bisnis ataupun berwirausaha. Selanjutnya, memperbaiki kebiasaan dan menetapkan tujuan pribadi. Kita dapat mulai melakukan introspeksi pada diri kita dengan membuat catatan-catatan ataupun diary, sehingga kita dapat mengetahui apa saja yang telah kita lakukan, apa saja yang ingin kita lakukan, apa saja yang ingin kita perbaiki, sehingga kita dapat menetapkan tujuan pribadi dan berusaha untuk mencapainya. Lalu melakukan aktivitas untuk membantu sesama ataupun social activity. Selain melakukan self development ataupun pengembangan diri, lalu meningkatkan kemampuan finansial dengan berwirausaha ataupun bisnis, kita juga dapat membantu sesama dari aktivitas-aktivitas sosial yang dapat kita ikuti. Berbagai komunitas online juga dapat kita ikuti, sehingga kita dapat mengisi waktu luang yang kita miliki dengan membantu sesama. Baik, sebagai penutup dari video ini ataupun sebagai penutup dari rangkaian video program kerja utama terkait dengan studying and productive from home, izinkan saya untuk mengutip salah satu kata-kata motivasi dari Brian Tracy. If you wish to achieve worthwhile things in your personal and career life, you must become a worthwhile person in your own self-development. Self-development jadi satu hal yang penting untuk kita lakukan, dan di era studying dan working from home ini, kita dapat memanfaatkan waktu yang ada ataupun kesempatan yang ada untuk meningkatkan self-development, sehingga kita dapat mencapai hal-hal yang kita inginkan ataupun tujuan personal purpose yang kita miliki. Demikian, terima kasih banyak. Saya Andra Salsabila dari kelompok KKN DR 76196. Bye.